Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ikhwan fillah yang telah mengklik video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ikhwan fillah, di sini ada bacotnya Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mana dia mengatakan kalau Allah itu maha kuasa, jangan pakai hukum Islam. Nah, mungkin dia minta turunkan langsung azab dari Allah kepada dia gitu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sekarang kita lihat aja videonya yang ini. Hanya karena saya mengatakan bahwa Allahnya orang Islam itu adalah delusi Muhammad. Delusi artinya mimpi-mimpinya Muhammad. Nah, harus dibuktikan dong, apakah benar Allah itu mimpinya Muhammad. Baru saya dihukum. Kata-kata itu kan cuma sama dengan kalau Allahmu maha kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Oke, Pak Fut Mahfud, ndermak cong. Pak Fut Mahfud, ndermak cong. Pak Fut Mahfud, ndermak cong. Saya sudah masuk Kristen, pakai hukum Islam saja. Pakai hukum Islam ya dihabisin. Jadi begitu. Ya, kalau Saifuddin Ibrahim meminta kalau Allahmu maha kuasa katanya, silakan pakai hukum Islam. Coba pulang dulu lah, berani nggak gitu? Jangan koar-koar di Amerika, di sana berkoar-koar tentang Islam, menghadapi hukum nggak berani. Katanya cinta NKRI, cinta Indonesia. Nah, tidak mau pakai hukum Indonesia, pakai hukum Islam aja katanya. Hukum Islam langsung habisi katanya. Oh enggak, tidak sembarangan kita untuk membunuh orang lain. Kita mempunyai dasar hukum yang ada di negara Indonesia. Artinya melalui hukum. Ya kalaupun hukumnya menjatuhkan hukuman mati, ya terima saja gitu. Hukum Islam sesuai dengan hukuman mati gitu. Karena apa? Kita itu diperintahkan untuk ya menaati pemerintah. Di mana ayatnya? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemegang kekuasaan di antara kalian. Jadi nggak bisa sembarangan bunuh, main apa ya, carok gitu. Seperti Saifuddin Ibrahim yang nantang Pak Mahfud MD. Nggak bisa. Terus lalu bagaimana dengan hukum Islam? Hukum Islam ini sudah saya jelaskan di Quran surah Al-Maidah ayat 33 ya di situ. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Jadi ada 4 opsi hukuman. Ya kalau Saifuddin ingin hukuman mati, berarti dia jatuhnya di ayyuqtalu gitu. Jadi silakan pulang. Ngapain koar-koar di Amerika? Hadapin hukum dengan gentleman gitu. Jangan jadi banci. Jangan-jangan Pak Mahfud ini mau jadi imam, mau menjadi khalifah, mau jadi khalifah untuk negara baru Islam Indonesia itu. Kok tidak mau berlaku adil? Tidak merasa adil? Di mana rasa keadilan Bapak? Saya bandingkan Abdus Somad. Abdus Somad bandingkan dengan MKC. Jauh, Pak, ini jauh. Bapak boleh, selama ini saya melihat sebagai orang yang, sebagai menteri yang rendah hati, tetapi sekali lagi tetap rendah hati, jual beli
besi tua. Nggak boleh begitu. Saya sedikit curiga ya Khonfillah. Kenapa? Jangan-jangan ini Saifuddin Ibrahim pengen jadi Menko Polhukam kali ya? Kayaknya gedek amat gitu, dendam amat sama Pak Mahfud. Ya, dia itu kan sudah menista agama sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud. Kok baper gitu? Ini kita tanggapin santai aja. Coba kita ke poin selanjutnya. Video ini tidak dimaksudkan untuk menghina Islam, tetapi untuk informasi ke semua muslim tentang penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim sepanjang waktu. Saya tantang Majelis Ulama Indonesia, sama-sama kita duduk dialog dulu, lalu kita kupas 300 ayat dari kitab suci yang saudara baca setiap hari itu untuk dihapuskan sebelum kita memberlakukan pasal penistaan agama. Saya menulis Allah adalah delusi Muhammad. Delusi artinya mimpinya Muhammad. Lah saya juga nggak salah nulis itu, dan belum ada dibuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu bagaimana? Muhammad itu dekat dengan jin, dengan para jin, karena di dalam Al-Quran ada surat jin, surat ke-72 ayat 19, dan ketika hamba Allah itu berdiri untuk menunaikan ibadah, sholat, jin-jin itu berkerumun menghampiri, mengelilingi Muhammad. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama? Kenapa rakyat marah? Nggak usah takut, dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali.
Ada hadis Nabi yang saya hafal dulu. Ya'til Islam ghoriban fasayaudu ghoriba. Islam itu datang dengan aneh dan akan kembali dengan aneh. Fatu balil ghurba, dan beruntunglah orang-orang aneh itu. Jadi begitu hadisnya. Mungkin sekarang inilah keanehan-keanehan itu, misalnya jidatnya mulai hitam, kemudian kakinya kapalan, pakai celana menggantung, atau harus pelihara jenggot. Jenggot, ya kalau jenggotnya lebat sih nggak apa-apa. Ini jenggot 5 lembar. Jenggot 5 lembar dipelihara. Itu namanya jenggot Pancasila. Lah kalau kita ikuti ayat Al-Quran, ya hancur dunia ini, hancur Indonesia. Karena Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama, boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Ayatnya nggak usah dibuka. Hafal semua saya ayat-ayat itu. Sombong amat. Saudara, Al-Quran itu yang menghina kekristenan. Al-Quran yang menghina Yahudi, yang menyinggung-nyinggung Kristen. Kalau nggak mau disinggung, jangan nyinggung. Atau hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung kekristenan. Bahkan boleh membunuh kekristenan. Luar biasa bahwa susah untuk mendapatkan juga keadilan bagi kasus seperti ini. Seluruh dunia juga tahu bagaimana keadilan dipermainkan oleh para penegak hukum.